Puji Tuhan. Kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Saya bacakan sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat karena perkataan raja dan para pembesarnya itu. Masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsyazar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel,
Engkaukah, Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Demikian. Lanjut, Pak Gindo. Lanjutkan. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya, diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukannya itu. Tetapi Tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri, dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas Tuanku, menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel uparsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang itu bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Demikian firman Tuhan.
Lanjut, Bu Lucy. Bu Lucy. Oke. Efesus 1 ayat 1 sampai 10. Efesus 2, Bu. Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Gindo. Amin. Lanjut. Naomi, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia,
kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Pak Gindo, Ibu Lucy, Naomi. Kita akan mendengar pemberitaan renungan firman Tuhan. Hari ini temanya Mene Tekel Uparsin. Silahkan Pastor Joseph Pauljang. Ya, minta tolong ditampilkan Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Kasih warnanya beda-beda ya. Luar biasa saudara ya. Bahagialah orang yang memiliki rema Kristus di dalam hatinya, ya cinta Tuhan mengalir melimpah dalam hidupnya, sehingga hidupnya itu jadi mantap ya saudara ya. Dalam kesehariannya dia, dalam kekurangan pun, dalam kesulitan pun mantap saudara. Saudara, hari ada yang lagi kekurangan kebutuhan sehari-hari, lagi dikejar-kejar hutang, Anda yang lagi dalam pencobaan yang luar biasa, ya, saudara, kalau saudara sudah kembali datang pada Tuhan Yesus, ya, dan Anda sudah melakukan pembaharuan dengan Tuhan Yesus, tenang saudara, masa-masa itu ada batasnya, ya, padang gurun itu ada batasnya. Tapi ingat-ingat, Anda sudah bikin pembaharuan belum dengan Tuhan? Ya, di mana Anda jatuh dulu, di mana Anda tinggalkan Tuhan, di situ Anda ulangin. Anda balik di situ, saudara ya. Anak yang hilang ketika dia pergi, dia harus kembali ke jalan di mana dia dulu pergi, saudara. Karena Bapa menunggu di sana. Ya, saudara, sebentar, saya harus bagi waktu ya. 20 menit, 10 menit, 10 menit. Oke, saya jelaskan dulu. Tadi tentang mene tekel ufarsim, saudara ya. Mene dari kata uang mina, saudara ya. Dari uang mina. Yang di zaman perjanjian baru itu jadi uang mina ya. Tetapi mene itu sebenarnya adalah sebuah satuan ya. Sebuah satuan, karena uang itu dulu bukan uang dicetakin 5.000, 1.000, bukan begitu saudara ya. Tapi berat. Nah, terus ada namanya tekel ya. Tekel itu sebetulnya itu dalam bahasa ini ya, maneh itu tadi dalam bahasa Aram. Mene tekel ufarsim itu bahasa Aram ya. Nah, maneh atau mene itu dari dalam bahasa Ibrani itu uang mina, atau dalam perjanjian baru uang mina. Kalau bilang tekel itu sebenarnya dari kata shikal ya. Shikal itu adalah sebuah ukuran ya, untuk mengukur, menimbang mene tadi ya, untuk menimbang. Maka kalau bilang mene tekel artinya menimbang menimbang uang mina itu tadi, saudara. Nah, tekel itu sekarang jadi shikal, mata uangnya Israel itu ya, tekel. Satu tekel, nah satu shikal. Sekarang itu pakainya shikal ya. Mata uang Israel itu pakai shikal, saudara ya. Nah, nanti kalau Anda yang ke Israel, waktu pulang bawa shikal disimpan, saudara ya. Nanti Anda konversi kira-kira segitu, saudara ya. Shikal itu ya, konversi dengan emas. Dan nanti bisa menghitung berapa shikal. Itu mene tekel ya, berarti dihitung, diukur. Kenapa uang yang diukur, saudara? Wah, ini dia, saudara. Kenapa itu menghitung uang? Lalu ufarsim ya, dan dibagi ya, mene tekel ufarsim ya, uang mina yang diukur dan kemudian dibagikan, saudara. Itu harta yang dibagikan. Lalu di situ dikatakan bahwa antara perbuatan baikmu dengan dihitung, ditimbang katanya ya, katanya si Daniel tadi di dalam ayat yang ke 27 ya. Ya, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ya. Tuanku ditimbang dengan neraca
dan didapat ringan. Oh, orang Yahudi percaya, saudara ya. Kalau Anda mau masuk di penghakiman itu sebuah timbangan, skala timbangan. Dari cerita Musa, ya waktu lahirnya Musa, orang Mesir ditimbang dengan orang Yahudi, saudara ya, dengan seorang anak domba yang kurus, yang sakit. Ternyata jomplang, ya. Karena Mesirnya jomplang, saudara ya. Nah, itu ditimbang ya, neraca. Siapa yang sanggup, saudara? Siapa yang sanggup? Anda lihat cerita Daniel 5 didahului dengan apa? Belshazzar ini, dia dengan kurang ajarnya, dia ambil peralatan perjamuan yang di bait suci, yang dijarah dari bait suci, lalu dipakai buat percabulan, buat perjinahan, buat segala kenajisan, saudara. Ya, makanya itu menjadi sebuah penistaan yang luar biasa, saudara. Yang tadinya dipakai untuk hal yang kudus, kemudian dipakai untuk hal yang cabul dan luar biasa najisnya, saudara. Nah, dalam kawan mereka setengah mabuk begitu, pesta pora yang luar biasa dengan perkakas-perkakas dari bait suci, tiba-tiba ada tangan nulis mene tekel ufarsim tadi ya. Ada uang mina yang ditimbang, ternyata timbangannya kurang, saudara. Dan karena itulah dia harus dibagi. Kerajaan itu diambil. Kata ufarsim itu dari kata dasarnya juga peres, jadi artinya diberikan kepada orang Persia. Maka kerajaan Babel itu kemudian diambil alih oleh orang Persia ya, Kores itu ya. Nah, Belshazzar ini adalah Raja Babel, tapi bukan anak kandungnya Nebukadnezar, saudara ya. Belshazzar ini adalah anaknya Nabonidus, anak haram. Ya, jadi rupanya si permaisurinya ini selingkuh sama si Nabonidus. Kalau Anda baca dalam sejarah, ya di dalam sejarah Susan Wise itu ya, Susan Wise Power, sejarah dunia ya, dan di beberapa catatan sejarah. Yang bapak aslinya Belshazzar itu bukan Nebukadnezar, tapi Nabonidus, yang kemudian jadi nenek moyangnya Muhammad itu, saudara ya. Kalau kisah Muhammad itu ada, maka sebetulnya bapaknya Belshazzar ini, si Nabonidus ini, waktu Belshazzar dibunuh, maka si bapaknya Belshazzar yang namanya Nabonidus, yang panglima sebenarnya adalah panglimanya Nebukadnezar, kemudian dia pergi ke daerah Paran, ke daerahnya orang-orang Ismail. Orang Ismail digenosida, saudara ya, habis mati semua. Disitulah lahirnya orang Nabatean. Jadilah ada yang namanya Adnan. Adnan itu kakek ke-21-nya Muhammad. Nah itu ya, Adnan. Nah itu saudara ya, itu ceritanya, singkat cerita. Nah, saya mau menggarisbawahi kata mene tekel ufarsim itu tadi ya. Uang mina yang ditimbang dan kemudian dibagikan, saudara. Ya, uang mina yang ditimbang lalu dibagikan. Anda tadi baca di dalam Efesus 2, ya ayat 8, 9, 10. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, saudara. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apakah segala perbuatan baik kita itu bisa membawa kita kepada keselamatan, saudara? Enggak, saudara. Segala perbuatan baik kita tidak membawa kita kepada keselamatan. Lalu kenapa kita harus melakukan perbuatan baik, saudara? Nah, kita selamat bukan karena kita bikin baik, saudara. Jadi salah. Banyak orang menyalahartikan tindakan kita ini. Banyak YouTuber tamak serakah, pendeta-pendeta tamak serakah. Oh sorry, kita tidak diselamatkan karena kita berdiakonia. Ini pendeta-pendeta ngajari sesat, jemaat yang ngajari masuk neraka, saudara. Salah, saudara ya. Bukan karena Anda berdiakonia, Anda masuk surga. Bukan. Anda harus menerima sampai kapanpun ditimbang tadi, nggak akan cukup timbangannya. Kalian orang-orang Islam yang mengandalkan amal soleh sehingga Anda bisa masuk surga dengan timbanganmu yang baik, nggak akan pernah cucuk timbangan itu. Selalu jomplang, saudara. Nggak akan pernah bisa. Makanya, saudara ya, mereka juga tahu, ya, mereka juga tahu bahwa sama seperti Paulus ya, bahwa mereka itu memang menuju ke dalam neraka, saudara. Ya, sama seperti yang ditulis Paulus, semua manusia telah berbuat dosa
telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Itu kemudian disalin ulang oleh Muhammad, saudara ya, dalam surat Maryam berapa? 71 ya. Mereka tuh menuju ke neraka. Semua manusia menuju ke neraka, saudara. Mereka juga tahu. Lalu kata mereka, nanti kalau sudah disucikan, ya, kalau mereka percaya kepada Allah, pada Muhammad, nanti diangkat. Padahal Allahnya juga nyeblung juga ke neraka, saudara. Allahnya mereka juga masuk neraka bareng-bareng sama mereka masalahnya. Nggak bisa keluar. Ya kan? Wahyu 20, maka iblis, si penyesat, ular tua, penyesat yang menyesatkan seluruh dunia itu, kemudian dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nggak bisa keluar lagi, saudara ya. Nggak bisa keluar lagi. Lalu mereka selama kekalahan mereka nggak bisa keluar. Bagaimana mau menyelamatkan? Walaupun kamu telah bersyahadat kepada Muhammad, Nabi itu, dan kepada Allah, nggak bisa keluar, saudara. Tetapi Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Anda tidak akan melalui penghakiman itu, karena Anda dibenarkan oleh darah Yesus, saudara. Kita dibenarkan, ya, oleh kasih karunia itu, oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Para nabi di zaman Israel kuno, mereka, orang-orang Israel kuno yang percaya kepada Torah, orang-orang Yahudi hari ini yang percaya kepada Torah, selamat, saudara. Karena iman kepada Torah. Ya, Abraham itu dibenarkan karena iman, saudara ya, Roma 5 ya. Karena iman kepada Torah itu, saudara, dibenarkan bukan karena perbuatan. Dibenarkan dulu, saudara. Lupa kalau gitu tak bikin dosa saja yang banyak, maka Anda tidak beriman. Banyak orang salah mengerti. Dia pikir kalau gitu aku tak percaya saja, terus aku tak bikin dosa. Namanya Anda tidak beriman. Kalau Anda beriman, ya, kalau Anda beriman, maka Anda tidak bikin dosa lagi, saudara. Karena Anda tidak beriman, Anda tidak percaya. Mengapa orang bisa punya iman? Karena dia dengar logos, saudara. Dengar logos yang tertulis. Pemberitaan dari saya, pemberitaan dari teman-teman yang memberitakan Injil. Terus Anda percaya, ya, terus Anda dengar, dan memang hati Anda ada cinta. Cinta itu bangkit, klop. Roh Kudus itu bekerja, lalu Anda bisa percaya, saudara. Iman timbul dari rema. Apakah rema? Rema adalah logos ditambah cinta. Ya, itu rumusnya ya, itu semua Alkitabiah, semua ada semua. Anda harus ikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, karena iman itu, Anda mendengar, logos ditambah cinta jadilah rema, rema jadilah iman, iman itu yang membuat kamu diselamatkan. Dan itu bukan hasil usaha, tapi pemberian. Bukan hasil pekerjaan. Ya, jangan ada orang memegahkan diri, oh karena saya sudah bikin baik, maka saya selamat. Oh enggak, saudara. Oh karena saya sudah diakonia, maka saya selamat. Oh enggak, saudara. Enggak, ya saudara. Itu bukan bikin baik. Karena ada ayat yang ke-10, karena kita buatan Allah. Ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda ditebus. Ya, lalu Anda dibaptis dengan air, lahir dari air, dan kemudian Anda penuh dengan rema. Maka Anda menjadi ciptaan yang baru. Buatan Allah yang baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus, itu maksudnya begitu, saudara. Nah, Anda ciptaan yang baru, Anda orang merdeka. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Anda hidup di dalamnya. Ada lembaran putih. Anda tulis di dalamnya. Pak, saya harus, masa lalu saya nggak baik. Anda menuai di zaman itu. Tapi kalau Anda tidak bersama Yesus, Anda menuai sendirian. Tapi kalau Anda bersama Yesus, Anda menuai bersama Yesus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam tuaianmu, Allah bekerja dalam imanmu, dalam sehingga kamu jadi dewasa, karaktermu jadi baik. Dalam merasa laparmu. Saya merasakan, saudara ya. Jangan bilang saya nggak merasakan kemiskinan. Saya merasakan kemiskinan. Ya, ada beberapa tahun dalam hidup saya mengalami kehancuran yang luar biasa. Ya, masa muda saya pun dipenuhi dengan kemiskinan, saudara. Masa kecil saya lapar, saudara. Jadi jangan khawatir, saudara.
Yang diperlukan Anda tetap setia di dalam, tinggal di dalam Tuhan Yesus, Anda tetap setia di dalam pembacaan firman dan berdiakonia. Kalau cerita uang mina, mene tekel, ya, mene tekel, itu lagi cerita Anda harus berbagi. Mene tekel ufarsim artinya juga Anda menimbang ukuran dan Anda membagi, saudara. Kalau Anda ukurannya kecil banget, timbanganmu kecil banget, yang jomplang, Anda sedang menabur ulang ladang yang baru. Anda punya tuayan yang lama yang buruk. Anda tuai. Tapi Anda harus menabur yang baru, saudara. Anda diberi lahan yang baru. Yang lama enggak apa-apa. Misalnya, Anda memikul ya sisa hutang di masa lalu. Enggak apa-apa. Ada kesalahan-kesalahan lalu, saya sudah ajarin caranya. Jual, jangan punya cicilan, saudara. Hidupmu akan enak kalau kamu tidak punya utang. Hidupmu sederhana, jangan bergaya hidup mewah. Hindari gereja-gereja yang pendetanya mewah-mewah, karena Anda jadi kepengen ngiler-ngiler, saudara. Di sini, teladanilah saya, teladanilah Bu Vivin, Alex, teladanilah Pak Harto. Simple hidupnya, sederhana. Teladanilah pemimpinmu, saudara. Ya, hidup yang sederhana, simple. Teladanilah Pak Stephen. Pak Stephen itu orang kaya benar, saudara ya. Tapi hidupnya sederhana sekali, saudara. Simple. Ya, saya sudah 2 kali ketemu beliau ya. Simple, saudara, hidupnya. Saya tidak berkata Anda nggak boleh punya barang mahal, bukan, saudara. Tetapi para pemimpin hiduplah sederhana. Supaya ya orang-orang, saudara-saudara yang dalam komunitas kita nggak ngiler-ngiler, saudara, ngejar gaya hidupmu, saudara. Ya, usahakan gaya hidup yang sederhana. Ya, saudara ya. Dan di dalam kesederhanaanmu berdiakonialah. Karena cerita uang mina, cerita tentang talenta kan. Kalau dalam Lukas 19, itu cerita tentang uang mina, saudara ya. Cerita uang mina, ya, itu adalah sebuah uang mina yang diinvestasikan. Itulah diakonia tadi, saudara. Mina, mene, tekel, farsin, dibagikan. Pak, saya miskin sekali. Tetaplah menabur. Itulah taburanmu di lahan yang baru. Itu akan subur. Kalau kamu menabur sedikit, kamu akan tuai sedikit. Kamu menabur banyak, kamu akan tuai banyak. Apa Pak sedikit banyak? Saya uangnya sebulan cuma penghasilannya 500.000. Nabur 50.000. Pak, saya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Bulan ini saja nggak ada uang masuk sama sekali. Ya enggak usah. Kamu punya makan, kamu tahu ada orang lebih susah dari kamu, bagi sama dia. Serius, saudara ya. Itu saya ajarkan kepada anak saya, dan kita disiplin sekeluarga. Ya, selalu kita usahakan. Nah, supaya Anda jangan ketipu, kalau yang uang-uang besar nilainya, oh Tuhan tidak menilai berapa besar, tapi berapa proporsi hidupmu, saudara. Ingat perumpamaan seorang janda yang memberikan uang terakhirnya, saudara. Proporsi hidupmu, bukan rupiahmu, saudara. Hati-hati, saudara ya. Jangan sembarangan. Keikhlasan dan proporsi hidupmu, saudara. Makanya nggak heran banyak orang dari nol, dari minus, tiba-tiba Tuhan angkat sampai berlimpah-limpah. Jangan heran, saudara. Karena apapun yang kamu tabur, kamu akan tuai. Di lahan yang baru ini. Di lembaran lahan yang subur yang baru ini. Masa lalumu, nggak apa-apa, saudara. Nikmati bersama Tuhan. Pikul itu sebagai salib yang harus kamu pikul. Ya, Anda yang baru lahir baru, yang baru bertobat, yang baru menerima Yesus, Anda punya masa lalu juga, nggak apa-apa. Pikul, itu adalah proses dalam hidupmu. Di dalam, mungkin di dalam masalah keluargamu, atau kamu di dalam masalah sakitmu, dalam masalah keuanganmu, sabar. 1 tahun, 2 tahun, ya, maksimum 4 tahun, saudara. Kalau nurut,
Kalau nggak nurut, diundur lagi. Saya nurut, saudara ya. Saya tuh 4 tahun maksimum. Serius ya, kalau Anda taat, masa menuai masa lalu itu hanya 4 tahun padang gurun itu. Dan itu akan membuatmu kuat. Kalau nurut, hidup di dalam cinta. Hidup dengan berdiakonia, bersedekah. Jangan takut, saudara. Dalam mepet pun bersedekah. Sedikit pun berbagi, saudara. Apa berbagi? Bagus ada, saudara. Kami pun berbagi. Nah, kalau itu uang yang jumlah besar, kita lewatkan ke Damaris Bun pagi, supaya sama-sama kontrol. Ada yang jaga uang itu, tidak sembarangan, umbar-umbar, dan Anda nggak ketipu, saudara. Sebab kalau Anda umbar-umbar sendiri, ada yang sudah mengemis sana, ngemis sana sini, ya dia hidupnya jauh lebih makmur dari Anda, dari hasil sedekah. Anda tidak menabur di tanah yang subur. Ya, taburan Anda harus bertanggung jawab loh, dengan uang minamu loh, saudara. Ukur, tekel, dan farsim dibagikan, saudara. Uang itu. Supaya jangan iblis yang membaginya. Wah, ini dia nih. Masalahnya dengan Belshazzar tadi, Raja Babel tadi, adalah iblis yang membaginya, saudara. Dia berbuat yang sangat jahat. Ya, maka Allah membiarkan iblis itu membagi kerajaannya hancur. Padahal orang tuanya, ya, orang tua yang bukan orang tua kandungnya, Nebukadnezar seorang penyembah Yehova, saudara. Tetapi karena anaknya ya pagan, ikut sama ibunya, ikut sama Nabonidus juga penyembah pagan, penyembah bulan sabit, saudara. Maka dia, segala hidupnya dia dibagi. Kerajaannya dibagi ada orang lain. Tapi kalau Anda dibagi oleh Tuhan, makin dibagi, makin banyak. Minyaknya tidak akan habis, tepungnya tidak akan habis. Ya, ingat janda di Sarfat, bagi tepungnya untuk Nabi Elisa dan minyaknya nggak habis-habis. Ingat buli-buli, minyak dalam buli-buli janda Nabi itu zamannya Elisa, ya. Oh, jadi janda Sarfat itu Elia ya. Nah ini Elisa suruh bikin buli-buli nggak habis-habis sampai dia bisa bayar hutangnya, saudara. Terjadi pemulihan ekonomi dalam hidupmu, kestabilan yang luar biasa dalam hidupmu, ada pemulihan keluarga, ada pemulihan. Dimulai dari Anda membangkitkan cinta, sedekah, kebenaran. Karena kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Itu, saudara, sedekah, saudara. Sedekah itu adalah perbuatan yang baik. Ya, melakukan sedekah. Charity, cinta, pengampunan, itu semua sedekah, saudara. Anda nggak punya uang, Pak, tapi Anda bisa mengampuni musuhmu, setidaknya. Tapi jangan buat alasan, Pak, saya nggak mau punya uang, Pak, Anda duitnya banyak yang minta ampun, Pak, saya sedekahnya sudah mengampuni musuh, Pak. Oh iya, hartamu juga. Bukan cuma mengampuni, saudara, semuanya. Ya, kamu tabur, kamu tuai. Kamu menabur pengampunan, kamu menuai pengampunan, kamu menabur sedekah. Ya, apalagi sedekah cinta, kamu akan menuai cinta. Kamu menabur sedekah kesabaran, kamu akan menuai kesabaran. Kamu menabur uang, kamu akan menuai uang. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dan itu bentuknya dalam proporsi, saudara. Ya, ada timbangannya mene tekel ufarsin. Dan Tuhan akan memecah-mecahkannya, dan makin dipecah-pecah, sisanya 12 bakul, saudara. Tuhan Yesus memberkati.